Perhatikan ya. Kita kan sering ngomong gini ya. Misal. Ini kenapa ya? Kok sekarang nasab Ba'alawi dilakukan? Nggak buka TikTok, nggak buka Facebook, nggak buka ini, nggak buka itu. Pasti seliweran wong pada ngono iku. Ngono-ngono iku seliweran. Kan? Terus kenapa guru-guru kita, pembesar kita kok tidak memberikan komentar? Kok tidak memberikan komentar? Kok diem ibaratnya? Perhatikan Pak. Habaib itu ada juru bicaranya. Ya, habaib ada juru bicaranya, ada panduannya. Siapa juru bicara habaib? Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad Sahib Ratib. Beliau mengatakan apa? Perhatikan. Apa katanya beliau? Idza taqulu iqamatu min hadithin kanat mubasyiratan bitulil muntadhar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu, saudara-saudari, para sahabat sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada yang saya muliakan, juga kepada siapapun Anda dari negara manapun Anda berasal yang saya hormati, yang mengikuti kajian-kajian keislaman dan berita atau informasi yang disampaikan melalui video-video yang ada di channel Wali NU ini. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua senantiasa berada di dalam keadaan sehat walafiat, jasmani maupun rohani, dianugerahkan rezeki yang berlimpah sebanyak-banyaknya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijadikan kita sebagai orang-orang yang beriman dengan kualitas takwa yang setinggi-tingginya, sebaik-baiknya di sisi Allah, dan mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga mendapatkan syafaat dari baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan kali ini, Wali NU menghadirkan satu rekaman video tentang pidato, mungkin lebih tepat saya katakan sebagai curahan hati, curhat, yang disampaikan oleh seorang habaib di hadapan teman-temannya atau jamaahnya atau siapa ya. Dimana di sini sebagaimana tadi cuplikan di awal Anda sudah mendengarkan. Tapi sebelumnya saya ingin menyampaikan bahwa video ini saya peroleh melalui channel Adha Official ya. Wallahu alam, saya tidak mendapatkan informasi dari mana video asli, sumber asli dari video rekaman ini, namun kita meminta izin agar dapat disampaikan di sini. Dan sekaligus juga kita akan mencoba memberikan respon ataupun komentar karena ada sesuatu yang sifatnya seperti fitnah ya, ataupun hal-hal yang tidak berhubungan tetapi dihubungkan oleh si Habib ini atas atau kepada kajian ilmiah atas nasab Ba'alwi yang sudah ditemukan fakta yang terang benderang di mana nasabnya kalangan Ba'alwi, kalangan para habaib itu tidak tersambung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya secara hukum haram mengakui kalangan para habaib itu sebagai keturunan daripada baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana kita ketahui bahwa kajian nasabnya kalangan Ba'alwi ini sudah digulirkan sejak 1 tahun yang lalu, yang diawali oleh Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani
yang kemudian juga memicu timbulnya para peneliti yang lain dari berbagai kalangan, mulai dari kalangan kiai-kiai, para gus, dan lain sebagainya, yang juga menemukan fakta-fakta yang sama. Dan kemudian Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani juga melayangkan surat beberapa kali kepada Rabita Alawiyah untuk memberikan keterangan terhadap yang disampaikannya, terhadap apa yang sudah ditemukan itu. Akan tetapi ternyata kalangan Rabita Alawiyah ini tidak memiliki jawaban, alias tidak mampu memberikan jawaban, dan itu berlangsung lama hinggalah saat ini. Artinya sejak di awal yang lalu, 1 tahun telah berlalu, di mana di awal itu masih bersifat polemik nasab, diskusi, debat, dan lain sebagainya. Ternyata tidak ada tanggapan apapun yang bersifat menjawab daripada apa yang ditemukan. Dan apa yang dilakukan oleh kalangan oknum-oknum, tokoh-tokoh yang ada dari Rabita Alawiyah, mereka secara individu-individu ya, tidak mengatasnamakan Rabita Alawiyah, tetapi mereka membuat fitnahan-fitnahan, framing-framing, dan lain sebagainya yang pada intinya mereka sama sekali tidak mampu memberikan jawaban atas apa yang sudah ditemukan oleh Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani maupun oleh para kiai-kiai, ustadz-ustadz, para gus yang meneliti dan juga menemukan fakta yang sama. Tetapi di sini ketika penemuan ini dikonfirmasi kepada pihak Rabita Alawiyah, mereka tidak memiliki jawaban untuk counter, untuk menolak itu. Tidak memiliki bukti-bukti atas klaim mereka selama ini. Di mana sebagaimana kita ketahui bahwa kalangan habaib ini mengklaim diri mereka sebagai keturunan daripada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi ketika diteliti melalui data-data pustaka, baik melalui kitab-kitab sejarah maupun kitab-kitab nasab yang ada sejak abad keempat hingga abad ke-9 yang populer, di mana di sana di abad ke-9 ini berdasarkan penemuan data-data dan fakta itu, klaim itu dimulai. Klaim bahwa kelompok marga Ba'alwi yang pada hakikatnya mereka ini pendatang dari Yaman kalau di Indonesia ini. Mereka datang dari Yaman ke Indonesia. Bahkan kalau kita membaca lagi sejarah, mereka ini didatangkan oleh Snok Hogrone. Bagaimana menyebutnya itu ya, nama Belanda ini susah lidah saya menjawabnya atau mengucapkannya. Intinya mereka ini oleh para peneliti sejarah ditemukan data-data dan fakta bahwa para imigran Yaman ini didatangkan pada saat itu dalam rangka memecah belah bangsa Indonesia Nusantara pada masa itu yang masih belum berwujud Indonesia, alias belum bersatu. Ya, begitu ya. Mereka lah yang kemudian diyakini, yang kita kenali sebagai Habib, para habaib, dengan membawa suatu klaim
yang menyatakan diri mereka sebagai keturunan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi kemudian 1 tahun yang lalu, ketika diuji klaim mereka melalui penelitian data pustaka, tidak dapat dibuktikan klaim mereka ini. Maka kemudian ketika sang peneliti, dalam hal ini Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, memberikan konfirmasi kepada pihak RA selaku organisasi daripada kalangan habaib ini untuk memberikan penjelasan, mereka tidak mampu. Mereka tidak mampu menjawab. Tetapi mengatakan diri mereka diam saja. Mengatakan diam, tidak perlu menjawab. Pada hakikatnya mereka menjawab. Banyak kita lihat tokoh-tokoh dari kalangan habaib, meskipun mereka tidak menjawab secara ataupun mewakili daripada organisasi RA ataupun MDRA itu sendiri, tetapi individu-individu yang tidak lain, mereka adalah para tokoh-tokoh penting di sana. Ada ketuanya juga menjawab, tetapi jawabannya hanyalah framing yang sama sekali tidak bisa menjawab ataupun meruntuhkan apa yang sudah ditemukan, yang pada hakikatnya tidak membuktikan komentar mereka, framing mereka, ataupun jawaban-jawaban seperti juga yang dilakukan oleh Habib ini yang ada di layar monitor Anda ini. Jawabannya, komentarnya sama sekali tidaklah dapat membuktikan sama sekali kesohihan nasabnya kalangan Ba'alwi itu. Yang dilakukan oleh Habib ini hanya berhalusinasi. Mengapa? Karena Anda disuruh bertanya kepada sesuatu yang sudah wafat. Ketika Anda bertanya kepada mereka, wahai Habib, Anda kan mengklaim diri sebagai keturunan Nabi Muhammad. Anda akan berkoak-koak di dalam pidato-pidato Anda di hadapan publik sebagai keturunan Nabi, dan kemudian Anda meminta semua orang untuk menghormati Anda, memuliakan status nasab Anda. Tetapi kemudian Anda diminta untuk menunjukkan data-data, Anda tidak bisa menjawab, dan Anda mengatakan ada juru bicaranya, yaitu tadi siapa? Orang yang sudah wafat. Ini namanya orang bodoh, berhalusinasi. Dan begitulah mereka. Ketika mereka tidak mampu memberikan jawaban, mereka berhalusinasi. Seperti contoh yang ada ini. Padahal mereka kan ada itu, orang-orangnya itu. Ribuan di mana-mana di Indonesia ini. Mungkin saja saya tidak pernah mendata itu, tidak pernah melakukan pendataan, penelitian berapa jumlah seluruhnya daripada totalitas individu-individu habaib yang ada di Indonesia ini. Tetapi semua itu ada. Dan selama ini mereka kan dibiarkan menyampaikan keterangan-keterangan, ceramah-ceramah, pidato-pidato. Bahkan ada di antara kalangan mereka oknum-oknum dari tokoh-tokoh mereka mengatakan di dalam dirinya ada darah Rasulullah. Tetapi ketika mereka ditanya, coba buktikan. Apa kata Habib yang satu ini? Kami punya juru bicara yang mengarang Ratibul Al-Haddad. Ini kan berhalusinasi, tidak masuk akal. Orang yang mati disuruh menjawab pertanyaan Anda. Namanya bodoh, begitu ya.
Akhirnya menfitnah. Padahal ini berdasarkan kajian ilmiah, sesuai dengan data pustaka. Jawablah sesuai dengan data, bukan dengan menframing bahwa Anda sudah menfitnah, bahwa orang yang bertanya ini sedang menfitnah. Kebalikannya, Anda lah yang sudah menfitnah. Bahkan banyak dari tokoh-tokoh Anda yang menfitnah kelompok lain. Bahkan ada yang memfitnah para zuriyah dari Wali Songo, memfitnah Wali Songo tidak punya keturunan. Itu kelompok Anda. Ya, begitu. Ini satu contoh Habib-habib yang berhalusinasi, dan ketika mereka tidak mampu memberikan jawaban dan Anda bertanya kepada mereka mana datanya, Anda disuruh bertanya kepada orang yang sudah mati. Ini namanya jahil murakkabnya. Ini kajian ilmiah. Ya, ini kajian ilmu nasab. Ya. Meneliti data. Di sini tidak ada yang menfitnah Anda. Di sini ada orang yang menemukan data dan fakta di mana klaim Anda, wahai kalangan habaib, tidak dapat diterima secara data pustaka. Tidak hanya sampai di situ, bahkan menurut ilmu biologi, genetika yang lebih populer ya, dalam bagian ini yaitu tes DNA kepada individu-individu Habib ataupun Habib-Habib yang lainnya yang secara diam-diam yang ada di Indonesia ini melakukan tes DNA, tetapi DNA mereka sama sekali tidak memiliki kesamaan dengan DNA-nya yang dimiliki oleh para keturunan Nabi Muhammad SAW di seluruh dunia ini. Sebaliknya, mereka memfitnah keturunan-keturunan Wali Songo. Memfitnah Wali Songo tidak punya keturunan. Memfitnah, memframing bahwa zuriyah dari Wali Songo ini bukan Habib, bukan Sayyid, bukan keturunan Nabi, tetapi faktanya mereka lebih, ya, bahkan mereka soheh secara nasab, soheh secara tes DNA mereka sama dengan keturunan Nabi yang lainnya di seluruh dunia ini. Dan mereka pun melalui lembaganya Na'at, Naqabatul Ansab Auliya Tis'a, mendapatkan pengakuan dari Naqabah internasional yang lainnya. Begitu ya. Coba kita ulang lagi ya. Kita kaji ya. Silakan Anda memberikan komentar. Anda disuruh bertanya kepada orang yang sudah wafat. Ya, dan kebiasaan mereka seperti itu. Padahal ini tidak ada hubungan, tidak ada yang memfitnah habaib, tidak ada yang memfitnah ba'alwi. Di sini ada, kita tampilkan data dan fakta, dan kita konfirmasi kepada mereka, kita konfirmasi kepada organisasi yang mengayomi mereka, tetapi mereka tidak mampu memberikan jawaban, walaupun di awal-awal dulu mereka berusaha memberikan jawaban. Dan sebagian di antara tokoh-tokoh mereka yang kata dia ini, Habib ini tadi, diam saja. Lebih baik diam saja dari fitnah, padahal di sini tidak ada yang memfitnah. Dan kenyataannya mereka pun tidak diam saja. Pada hakikatnya mereka mencoba memberikan jawaban, tetapi dengan cara-cara yang seperti ini. Dengan cara-cara menuduh, ada yang menfitnah.
dengan cara-cara membuat framing-framing menyesatkan agar Anda yang awam di dalam bidang ini, di dalam perkara ilmu nasab dan kajian nasab, terutama di dalam pembahasan nasab ba'alwi, dapat dikibuli, dapat ditipu. Ketahuilah wahai saudara-saudariku, tidak ada yang menfitnah di sini. Kita kan sering ngomong gini ya, misal. Ini kenapa ya? Kok sekarang nasab ba'alawi dilakukan? Nggak buka TikTok, nggak buka Facebook, nggak buka ini, nggak buka itu. Pasti seliweran. Kita beritahu Habib ini sekarang bukan sekadar diragukan, tetapi diharamkan, wahai Habib. Curahan hati Anda, curhat Anda itu kepada teman-teman Anda di situ. Ini saya sampaikan bahwa nasab Anda tidak lagi diragukan, tetapi diharamkan untuk diakui sebagai keturunan dari Nabi Muhammad SAW. Dan insya Allah akan semakin banyak orang yang akan memberitakannya, baik di TikTok, Facebook, YouTube, di website, di dunia maya maupun di dunia nyata offline, di majelis-majelis. Tidak hanya di Indonesia, tetapi di luar negara Indonesia, di Malaysia, di Singapura, dan seterusnya. Hingga mungkin kalau Anda masih ada, dan seterusnya. Sampai kapanpun, selama Anda ada. Selama habaib mengklaim diri mereka sebagai zuriat Nabi Muhammad, selama itu pula kajian-kajian, berita-berita, informasi-informasi seperti itu akan terus disampaikan kepada siapapun, baik bagi kalangan umat Islam itu sendiri maupun kepada non-muslim, supaya mereka mengetahui bahwa kalangan Anda tidaklah dapat diakui sebagai keturunan dari baginda kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sama seperti kelompok-kelompok lainnya yang memang tidak bisa kita usir dari negara kita ini karena mereka tercatat, termaktub, terdaftar sebagai WNI, tetapi mereka membawa mazhab-mazhab yang berbeda dengan apa yang dibawa oleh ulama-ulama ataupun kiai Nusantara ini. Yang berlaku ya ceramah-ceramah, menyampaikan berita padanya, gitu ya. Coba kita teruskan lagi. Terus kenapa guru-guru kita, pembesar kita kok nggak memberikan komentar? Kok nggak memberikan komentar? Kok diem ibaratnya? Itu karena mereka tidak punya jawaban. Itu karena mereka tidak punya data untuk membuktikan diri mereka, untuk membuktikan bahwa nasab Anda sah, sahih sebagai keturunan Nabi Muhammad. Mereka tidak punya data. Baik kalangan organisasi Anda, pengurus-pengurus yang ada di dalam organisasi Anda, bahkan ketua daripada RA itu sendiri tidak mampu membuat jawaban, kecuali hanya membuat framing-framing yang sama seperti yang Anda lakukan. Ya, kecuali hanya mencaci maki. Sebenarnya tidak ada dari kalangan peneliti yang mencaci Anda. Yang sebaliknya, banyak dari Anda yang mencaci maki orang lain, mencaci maki kiai-kiai Nusantara yang bukan dari Ba'alwi. Baik dalam hal berhubungan dalam kajian nasab ini ataupun dalam hal-hal yang lainnya.
di mana para habaib, oknum-oknum mereka, tokoh-tokoh mereka ini begitu mudah mereka di dalam mencaci orang lain yang beda pendapat, beda organisasi, beda pemahaman di dalam mazhab. Yang mana karangan habaib ini memegang mazhab fiqhun nasab, suatu ajaran fikih yang hanya berorientasi bagaimana meninggikan nasab mereka setinggi-tingginya, semulia-mulianya, dan berorientasi semua orang wajib memuliakan itu. Dan siapapun dia yang tidak memuliakan Habib ini, bahkan dianggap sebagai ahlun nar. Nauzubillah, klaimnya yang tidak didasari daripada sumber-sumber yang ada di dalam ajaran Islam. Ya. Yang mencaci maki itu mereka, ya. Tidak memberikan komentar. Kok tidak memberikan komentar? Kok diem ibaratnya? Perhatikan Pak. Habaib itu ada juru bicaranya. Ya, habaib ada juru bicaranya. Ada panduannya. Siapa juru bicara habaib? Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad Sahib Ratib. Nah, ya. Di situ Anda lihat bagaimana mereka berhalusinasi. Jadi Habib ini berhalusinasi. Anda kan ditanya, wahai Habib, bahwa klaim Anda itu yang mengaku, yang mengklaim diri sebagai keturunan Nabi Muhammad, Anda ditanya. Ini bukan fitnah Anda itu ditanya. Begini loh, wahai Habib, di sini ada data-data ditemukan. Ada fakta-fakta ditemukan. Sejak abad keempat, 5, 6, 7, 8, ke-9 diteliti. Nah, di mana Anda mengklaim, oleh Datuk Anda mengklaim yang bernama Habib Ali bin Abu Bakar As-Sakran di abad ke-9 ini, yang menulis di dalam kitabnya Al-Burqa Al-Musiqa, dia menyusun sejarah daripada nasab kalangan Anda itu, yang mana disebutkan di sana bahwa Ubaidillah adalah putra daripada Sayyid Ahmad bin Aisyah. Nah, sekarang diteliti, betulkah klaim daripada Datuk Anda itu? Ini bukan fitnah, ini diteliti, ditemukan. Dari abad keempat, 5, 6, 7, 8 hingga ke-9 tidak ditemukan adanya riwayat, tidak ditemukannya ada informasi yang menunjukkan bahwa Ubaidillah itu sebagai putra daripada Sayyid Ahmad bin Aisyah. Anda jawab, dan ketika Anda ditanya dan tidak mampu menjawab, Anda berhalusinasi. Anda menyuruh orang menjawab, bertanya kepada orang yang sudah mati. Itu namanya orang bodoh. Begitu ya. Juru bicara Anda tidak bisa bicara. Juru bicara Anda, Habib Abdullah itu tidak punya kitab yang menerangkan, yang dapat menghadirkan data dan bukti sejarah maupun fakta-fakta ilmiah. Tidak ada kitab-kitabnya yang Anda sebut sebagai juru bicaranya kalangan Ba'alwi di zaman sekarang ini. Tetapi juru bicara Anda itu tidak memiliki kitab yang dapat memberikan bukti, menunjukkan data bayina yang terang benderang secara ilmiah yang dapat digunakan oleh kalangan Anda untuk dapat meneruskan klaim Anda sebagai keturunan dari baginda Nabi Muhammad SAW. Ya, mana? Tidak ada. Jadi juru bicara Anda pun rungkat dalam kajian nasab Ba'alwi. Tidak ditemukan adanya data yang Anda sebut. Sementara makalah yang Anda sampaikan tidak ada kaitannya di sini. Tidak ada hubungannya.
cerita sejarah yang Anda sampaikan pun tidak ada hubungan dengan nasab Ba'alwi, nasab Anda. Dan sama sekali itu tidaklah dapat merubah status nasab Anda yang haram untuk diakui dengan cerita-cerita halusinasi seperti itu. Cerita tentang masa lalu tidak berhubungan apa yang terjadi dengan para sayyid di masa lalu yang berhubungan yang asli daripada zuriat Nabi Muhammad, tidak berhubungan dengan Anda, dengan Ba'alwi. Ya, kita teruskan lagi ya. Idza taqulu iqamatu min haditsin kanat mubasyiratan bitulil muntadhar. Katanya beliau, idza tatulu iqamatu min hadis. Kalau ada satu kejadian, kalau ada satu fitnah, kok tidak selesai-selesai ini fitnah? Mulai kapan ini sudah? Mulai hampir setahun lebih sudah. Habaib dipukuli semuanya. Dinafikan semuanya. Kalau sudah panjang seperti itu, kejadian seperti itu, kanat mubasyiratan bitulil muntadhar. Ketahui, kalau kamu bisa sabar, katanya beliau, kalau kita bisa sabar atas hal ini, ada kabar gembira yang menunggu kamu sekarang. Semakin lama fitnah, semakin pahala yang besar yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa katanya lanjutannya? Ida an-nawaibu adlamat wa tanaktarat faskun wa iyyaka at-taharruka. Katanya beliau, idan nawaibu, kalau musibah adlamat semakin menjadi-jadi. Yang dulunya cinta sama keluarga Rasulullah, sekarang mulai ikut-ikutan. Boikot habaib. Dia bukan Ba'alawi, dia itu keturunan ini. Alhamdulillah. Ya, coba buktikan kalau Anda itu keturunan Rasulullah. Yang harus Anda ketahui para peneliti, baik Al-Mukarram Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani maupun para peneliti-peneliti yang lainnya dari kalangan kiai, ustadz ataupun para gus, ataupun yang ada di kalangan intelektualitas Islam, kalangan profesor, doktor, yang lainnya juga yang juga meneliti, mereka tidaklah membenci daripada Rasulullah, tidak pula membenci daripada Ahlul Bait Nabi Muhammad SAW. Tetapi memang secara data pustaka, nasab Anda itu, wahai Habib, tidak dapat diterima, tidak dapat diakui sebagai keturunan Nabi Muhammad. Ditambah pula bayina yang lain, yaitu tes DNA, di mana DNA Anda juga tidak membuktikan bahwa DNA yang dimiliki oleh para habaib adalah DNA yang mendekati atau sama dengan DNA yang dimiliki oleh para keturunan dari Nabi Muhammad yang lainnya di seluruh dunia ini. Jadi keturunan-keturunan yang lain dari Nabi Muhammad tidak sama. Ditambah pula ada sesuatu yang bersifat bertentangan dengan akal sehat, yaitu doktrinasi yang bersifat sesat yang disampaikan oleh oknum-oknum dari para tokoh-tokoh habaib. Ada yang merubah tafsiran ayat Al-Quran yang hanya berorientasi dan ditujukan kepada nasab Anda saja. Ya. Ada juga macam-macam sampai-sampai ya, dianggap Anda ini, kelompok Anda sebagai pion-pion yang menyebarkan perbudakan modern, ya, dimulai abad ke-9 dan seterusnya hingga saat ini, yang bertentangan dengan ajaran Islam, di mana Islam membebaskan manusia dari perbudakan sesama manusia. Perbudakan dengan setan, perbudakan dengan manusia. Tetapi Anda, ajaran doktrin-doktrin Anda mengarah kepada
sistem perbudakan modern. Ada juga yang menyebutnya sebagai perbudakan spiritualitas. Ya. Apapun intinya ya lebih kurang maksudnya. Yang pada hakikatnya Anda ingin dimuliakan setinggi-tingginya. Sampai Anda mengklaim, kelompok Anda mengklaim sebagai keturunan dari baginda Nabi Muhammad yang paling soheh di seluruh dunia ini. Tetapi jangankan untuk dianggap sebagai yang paling soheh, untuk mendekati derajat soheh saja tidak bisa. Yang ada yang ditemukan sekarang sudah terang benderang. 3 hal yang kita sebutkan tadi haram mengakui para habaib, habib yang bersumber jalurnya dari Ba'alwi untuk dianggap sebagai keturunan dari baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi makalah yang Anda pergunakan, yang Anda kutip dari juru bicara kelompok Anda, itu tidaklah menjawab, tidak merubah status daripada keharaman nasab Anda. Itu kalau Anda bisa paham, mafhum. Ya, kalau Anda tidak jahil, ya, Anda mungkin memakai serban, tetapi di sini Anda jahil. Ya, Anda tidak bisa memahami letak persoalan yang terjadi terhadap nasab Anda. Ya, sehingga Anda menuduh ada yang memfitnah Anda dan menggunakan makalah itu, padahal makalah itu tidak berhubungan sama sekali dengan perkara kajian ataupun penelitian tentang nasab Anda. Jadi tidak ada yang menfitnah Anda, bahkan sebaliknya kelompok Anda yang banyak yang memfitnah. Meskipun makalah tersebut ya silakan Anda siapapun mengamalkannya, tetapi tidak ada kelompok Anda yang mengamalkan itu. Bahkan Anda sendiri sini tidaklah diam. Ya. Anda bahkan mengomentari dengan bahasa fitnah. Yang pada hakikatnya ini tidak ada kaitan dalam kajian nasab ini. Ya. Sama cemilan ngomongnya. Sudah seperti itu, Watanak Karot sudah menjadi-jadi seperti itu. Apa katanya beliau? Dan ana ini Pak, jangan salah tafsir. Bukan ana yang ngomong, Habib Abdullah Haddad. Faskun wa iya ka'ataharruk. Diem, jangan jawab apapun. Kemudian, wa iya ka'ataharruka, hati-hati. Jangan sampai kamu membuat gerakan untuk memukul mereka. Jangan. Siapa yang ngomong? Juru bicaranya habaib. Ya, ini salah satu di antara kedustaan Anda ya. Jangan memukul, tetapi kenyataannya kelompok Anda mempersekusi di awal-awal itu Kiai Haji Imaduddin Usman. Banyak dari kalangan Anda, dari kelompok-kelompok FPI ya, mencoba mempersekusi Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Bahkan beberapa bulan yang lalu juga ada ya, siapa namanya yang di Lampung itu ya, dipukuli, dipiting, dicekik ya. Mempersekusi itu kelompok Anda ya. Dari mana Anda mau mengikuti makalah daripada juru bicara Anda itu? Kalau diberi kesempatan, ruang kepada Anda, Anda pasti akan mempersekusi, dan itulah kebiasaan kelompok-kelompok Anda selama ini. Ya. Cuma bisa bicara, cuma bisa menggunakan makalah-makalah, kata-kata bijak, tetapi Anda tidak mampu mengamalkannya. Bahkan Anda sendiri. Yang seharusnya Anda diam. Kalau mengikuti makalah itu, Anda harusnya diam. Tidak perlu mengomentari apapun. Tidak juga menafsirkan macam-macam bahwa ini fitnah atau apa saja.
Anda sendiri belum mengamalkan apa yang dikatakan oleh datuk Anda itu. Dan itu fakta. Nah, kita lihat siapa yang mempersekusi. Kita lihat siapa yang memukuli di sini. Kelompok Anda. Yang berarti Anda tidak mengikuti kata-kata daripada datuk Anda itu, mbah Anda itu. Mestinya Anda diam saja karena Anda tidak mengerti ilmu nasab di sini. Tidak membidangi kajian nasab. Karena apa yang Anda sampaikan sama sekali tidak ada kaitannya ataupun hubungannya dengan apa yang dipertanyakan, yang diteliti melalui metodologi ilmu nasab, tidak ada. Bahkan andai kata juru bicara Anda tadi ditanya melalui kitab-kitabnya dan tidak ditemukan kitabnya itu yang dapat digunakan untuk bisa mensohehkan nasab Anda. Jadi juru bicara Anda pun sekarang ini hanya mampu diam saja. Dan itulah fakta, wahai saudaraku. Ya. Bapak, Ibu, saudara-saudariku, para sahabatku semuanya, ya, sebenarnya panjang ya pidato beliau ini atau curahan hati beliau ini ya. Tetapi semua yang disampaikannya itu tidak ada hubungan sama sekali dengan kajian nasab ini. Bahkan kita dapat menyebutnya sebagai kejahilan ataupun kebodohan ataupun usaha-usaha dari oknum-oknum habaib ataupun wahibbin mereka dengan framing ataupun fitnah, mengatakan sudah difitnah atau sedang difitnah. Padahal mereka ketika mengatakan orang lain sudah memfitnah mereka, mereka melakukan fitnah dengan kalimat yang dia ucapkan itu, saudara-saudariku. Jadi video-video pidatonya ataupun curahan hati orang ini tidak saya teruskan karena hanya kisah-kisah yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan kesohihan nasabnya ya. Demikianlah yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.